Halo gengs, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Countdown, yang menceritakan tentang sebuah aplikasi yang mengetahui kapan kita akan meninggoy. Tanpa banyak basa-basi lagi, still in Nox TV. Sekelompok remaja tanpa sengaja menemukan sebuah aplikasi yang bernama Countdown, yang mana artinya adalah hitungan mundur. Dengan deskripsi yang sangat menyeramkan, kamu akan mengetahui kapan kamu akan mati. Mereka pun menganggap aplikasi tersebut hanya sebagai mainan lucu-lucuan dan mendownloadnya tanpa melihat syarat dan ketentuan tentunya. Ada yang sisa umurnya 63 tahun lagi, 33 tahun, 23 tahun. Tapi perempuan yang bernama Court ini hanya tersisa 3 jam lagi. Karena umurnya paling pendek, Court pun mendapat hukuman untuk meminum semua gelas teman-temannya. Namun hal itu diwakilkan sama pacarnya yang bernama Evan, dan akhirnya dia pun pulang dalam keadaan mabuk. Court gak mau kenapa-napa di jalan karena cowoknya ini sedang mabuk. Dia pun memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Lalu muncul sebuah notifikasi dari aplikasi Countdown bahwa Court telah melanggar kesepakatan pengguna. Namun Court tidak memperdulikan hal itu dan dia terus berjalan pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian muncul sosok hitam yang mengikuti Court, tapi pas ditoleh tidak ada siapa-siapa. Court yang panik karena umurnya tinggal sisa 1 menitan lagi segera berlari ke rumahnya. Karena HP-nya terus bergetar dengan backsound suara teriakan wanita, Court yang merasa terganggu pun langsung mematikan handphonenya. Lalu tiba-tiba handphone pun menyala dengan sendirinya dan Court pun tewas dengan cara yang aneh namun mengerikan. Di saat yang sama Evan juga mengalami kecelakaan yang mana batang pohon terlihat tertancap di kursi sebelahnya. Itu artinya Court juga akan tetap mati jika pulang bersama pacarnya ini. Dan mungkin akan lebih tragis lagi. Kita beralih ke sebuah rumah sakit yang mana ada seorang suster magang yang bernama Queen yang cantik sekali. Dia merawat Evan yang akan segera menjalani operasi karena tulangnya patah. Ternyata Evan juga mendownload aplikasi Countdown dan terlihat umurnya hanya tersisa sekitar 19 jam lagi. Queen menganggap Evan hanya bercanda. Evan mengatakan dia juga awalnya berpikiran sama. Tapi ketika kekasihnya mati yang bernama Court sesuai prediksi aplikasi tersebut, sekarang Evan pun mulai mempercayainya. Setelah Evan diminta kembali ke kamarnya, Queen pun mendapatkan kejutan dari teman-teman rumah sakitnya. Karena dia akan menjadi perawat tetap di sana. Mereka pun makan kue sambil ngobrol-ngobrol tentang aplikasi yang sering dibicarakan oleh Evan. Karena penasaran, perawat Scott dan Dr. Sullivan pun mencoba mendownload. Umur mereka masih sangat panjang, yaitu 58 tahun dan 53 tahun lagi. Karena penasaran, Queen pun akhirnya juga mendownloadnya ketika pulang kantor. Setelah memasukkan nama, tempat tanggal lahir, dia langsung mengklik setuju tanpa membaca persyaratannya. Si aplikasi pun langsung secara otomatis menunjukkan sisa umurnya yang mana tinggal 2 hari 2 jam lagi. Malam itu di rumahnya, Queen melanjutkan mengisi berkas kepegawaiannya. Karena butuh akte lahir, Queen pun pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil akte lahirnya. Ternyata ibunya Queen sudah meninggal, sedangkan hubungannya bersama adiknya yang bernama Jordan tidak terlalu baik. Setelah mengambil akte lahir, Queen pun bertemu ayahnya dan mereka berencana untuk nyekar ke makam ibunya 3 hari lagi. Keesokan harinya operasi Evan pun akan dilaksanakan. Evan yang merasa was-was karena umurnya hanya tersisa tinggal 3 menit lagi mencoba mengulur waktu untuk pergi ke tempat-tempat lain. Lagi-lagi muncul sebuah notifikasi kalau Evan telah melanggar kesepakatan pengguna. Rumah sakit terlihat mendadak sepi, lalu terlihat sosok hitam yang menabrak cermin. Evan pun langsung kabur melewati tangga darurat. Sampai akhirnya insiden kecelakaan Evan pun tersebar ke seluruh karyawan rumah sakit. Queen pun menjadi semakin kepikiran dengan aplikasi yang bernama Countdown. Diam-diam Queen pun mengecek handphone Evan untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi sayang handphonenya terkunci. Mau nggak mau Queen pun mendatangi mayat Evan untuk membuka kunci handphonenya. Karena sidik jari nggak bisa, Queen pun menggunakan cara terakhir, yaitu menggunakan retina mata. Kedua mata Evan yang sudah memerah pun akhirnya dibuka dan ternyata cara itu berhasil. Lalu Queen melihat umur Evan
Evan di aplikasi yang ternyata memang sudah habis. Hal itu membuat Quinn menjadi semakin parno dengan aplikasi Countdown. Terlihat sisa umurnya hanya tinggal sisa 1 hari 22 jam lagi. Waktu tersebut sesuai dengan janji Quinn untuk pergi ke makam ibunya bersama ayahnya. Quinn pun segera menelpon ayahnya untuk mengundurkan waktu ziarah ke minggu depan dengan alasan karena ada pekerjaan di hari tersebut. Seperti biasa, karena berusaha mengubah sesuatu yang akan terjadi, maka muncul notifikasi kalau Quinn sudah melanggar kesepakatan. Sullivan pun meminta bantuannya untuk menyetel ulang infus salah satu pasien. Karena Quinn terlihat tidak baik-baik saja seperti banyak pikiran, Dr. Sullivan pun mencoba menenangkannya dengan memeluknya cenderung dengan penuh nafsu. Tiba-tiba Dr. Sullivan mencoba mencium Quinn yang membuat Quinn berteriak dan mendorong Sullivan. Dr. Sullivan pun langsung meminta maaf karena tadi dia merasa hilaf. Dan lagi-lagi muncul notifikasi melanggar kesepakatan. Malam harinya saat di kosan, Quinn pun mencoba menguninstall aplikasi Countdown tersebut tapi tidak bisa. Setelah itu Quinn mencoba mencari artikel tentang aplikasi Countdown dan ketemulah artikelnya Court. Dan Quinn pun mengetahui kalau Court adalah pacarnya Evan, dan di kolom komen ada temannya yang mencantumkan salah satu video. Temannya itu mengatakan kalau dia sering melihat dan mendengar hal-hal aneh setelah mendownload aplikasi Countdown, seperti sepupunya yang sudah meninggal berbulan-bulan lalu. Tak lama dia ketakutan karena dikejar-kejar oleh sosok misterius. Namun mirisnya para netizen menganggap video tersebut hanya drama dan omong kosong belaka. Lalu tiba-tiba bersiap. Karena HP Quinn terus mengeluarkan suara teriakan wanita yang sangat menyeramkan, Quinn pun langsung membanting HP-nya, menginjak-injaknya lalu pergi ke mobilnya. Sampai akhirnya Quinn tertidur di dalam mobil. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dan adiknya Jordan berniat nginap di kosannya Quinn karena ayahnya sedang dinas di luar kota. Meskipun HP-nya sudah dirusak, tapi HP tersebut masih menyala dan Jordan melihat hitungan mundur kematian kakaknya yang tersisa tinggal 1 hari lagi. Lalu Quinn mengusir Jordan pergi dari sana karena dia mengalami hari yang buruk dan hubungan mereka berdua pun menjadi semakin tidak baik-baik saja. Setelah itu Quinn membeli HP baru tanpa memindahkan SIM card atau aplikasi. Tapi tiba-tiba aplikasi Countdown terinstall dengan sendirinya. Quinn pun protes kepada pemilik toko yang bernama Derek, tapi ia pun tidak mengetahui mengapa aplikasi tersebut terinstall di handphone barunya. Seorang pria bernama Matt menanyakan kepada Derek aplikasi apa tadi yang sedang dibicarakan. Sedangkan Quinn yang menjadi semakin panik melihat sosok hitam di kamera belakang mobilnya yang semakin lama semakin mendekat. Dan tiba-tiba bersiap. Are you an idiot? Untungnya Matt datang menyelamatkan Quinn dan mengusir pria itu pergi dari sana. Ternyata Matt juga memiliki aplikasi Countdown dan umurnya 3 jam lebih cepat daripada Quinn, atau sekitar 18 jam lagi. Mereka pun akhirnya pergi ke bar dan membicarakan tentang aplikasi Countdown tersebut. Mereka bermaksud ingin menemukan sesuatu dari syarat dan ketentuan pada aplikasi. Untuk melihatnya, Matt pun memancing orang-orang untuk mendownload aplikasi tersebut. Ketika ada satu orang yang terpancing, mereka langsung gercep ngecek syarat dan ketentuannya, yang mana tertulis penerima harus menerima ketentuan takdirnya dan tidak boleh merubahnya. Itu artinya jika ada yang berusaha merubah takdir, maka dia akan dianggap melanggar kesepakatan dan akan terus dihantui. Setelah itu mereka pun menemui teman Quinn yang pemuka agama, yaitu Father David. Mereka bertanya tentang iblis, tapi karena Father David tidak mengerti tentang periblisan, dia pun memberikan kontak temannya yang bernama Father John. Quinn pun diajak Suster Annie untuk menghadiri rapat penting, sedangkan Matt mampir dulu ke dalam kamar mandi. Tiba-tiba ada seseorang yang gedor-gedor pintu WC-nya Matt dan pas ditoleh ada kaki bocil. Matt pun berkata, sebelah di sini ada orangnya. Tapi saat Matt sedang cuci tangan, dia pun melihat kaki bocil tersebut sedang berjalan menembus semua WC. Dan siap-siap. Di lain sisi, Quinn diajak Amy untuk rapat besar dengan pihak rumah sakit, di mana Sullivan playing victim dan menfitnah Quinn lah yang melakukan pelecehan terhadap dirinya. Alhasil hal tersebut membuat Quinn terkena skors. Setelah itu mereka pun menemui Father John yang ternyata seorang pastor nyentrik dan sangat bersemangat ketika membahas periblisan. Ia pun bercerita kalau dahulu kala ada seorang pangeran yang meminta diramal kematiannya oleh nenek Gypsy, dan sang nenek pun mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan angka yang sama persis
dengan aplikasi Countdown tersebut. Berusaha mengubah takdirnya, dia terus dihantui oleh iblis yang bernama Ozid. Sampai akhirnya pangeran pun tewas sesuai waktu yang telah diramalkan oleh nenek Gypsy. Mereka mempunyai ide untuk meretas aplikasi tersebut, dan mereka berdua menemui pemilik toko HP sebelumnya, yaitu yang bernama Derek. Mereka menyuruhnya meretas aplikasi tersebut dengan menyogok menggunakan kartu kredit. Aplikasi Countdown sangatlah besar, mencapai 60 GB, dan terlihat jelas itu sangatlah tidak masuk akal. Derek pun akhirnya berhasil membobol sistem dan terlihat banyak bahasa Latin. Terlihat nama dan umur orang-orang yang sudah menginstal aplikasi Countdown. Derek juga yang iseng mendownload aplikasi tersebut dengan sengaja mengubah sisa umurnya dari 32 tahun lagi menjadi 92 tahun, yang ternyata itu berhasil. Queen juga melihat nama adiknya yang ternyata sudah menginstal aplikasi dengan waktu 3 menit lebih cepat dari kematian Queen. Itu artinya mereka mati hampir bersamaan. Queen pun langsung meminta Derek untuk menambah umur dirinya, Jordan, dan juga Matt. Betapa bahagianya Queen dan Matt karena berhasil terhindar dari kematian. Queen memilih mati di umur 85 tahun, sedangkan Matt 96 tahun. Malam itu pun Queen mengajak Matt untuk menginap di kos-kosannya, dan Matt yang menghargai wanita tidur di bawah. Sebelum tidur, mereka pun berbicara dan Matt pun menceritakan tentang dosa masa lalunya. Saat dia berumur 10 tahun, adiknya Jess sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit. Ayahnya memberikan banyak mainan kepada Jess yang membuatnya jadi sangat iri. Akhirnya Matt pun merampas semua mainan tersebut. Sedangkan dosa di masa lalunya Queen adalah saat dia mencoba kabur dari rumah karena ingin pergi ke pesta malam-malam. Lalu saat ibunya Queen mencoba mencari dirinya, naasnya ibunya tuh tewas karena ketabrak mobil. Agar tidak kesepian pada malam itu, akhirnya Queen pun mengajak Matt untuk tidur seranjang. Tapi saat tengah malam, ternyata cara meretas aplikasi tidak berhasil. Waktu kematian mereka kembali seperti semula. Queen pun mencoba menelpon Jordan berkali-kali banyaknya, tetapi tidak diangkat. Sampai akhirnya Jordan melihat miss call dari kakaknya dan dia merasa seperti diikuti sesuatu di rumahnya. Karena merasa ketakutan, Jordan pun mulai bersembunyi di bawah ranjang dan dia pun mulai mendengar suara almarhumah ibunya. Untungnya Queen dan Matt datang tepat waktu. Lalu mereka pun pergi ke gereja ke tempat Father John untuk menanyakan arti bahasa Latin yang ada di aplikasi. Ternyata bahasa ini berbunyi, kutukan ini akan mengejarmu, menghantuimu, dan benar-benar menghancurkanmu sampai hancur. Mengetahui semua yang terjadi ternyata adalah kutukan, Father John pun sangat senang karena kutukan itu bisa dihentikan. Father John mengatakan bahwa Satan adalah ayah kebohongan. Satu saja kebohongan yang bisa dibuktikan, maka kutukan tersebut akan menghilang untuk semua orang. John yakin bahwa ada seseorang yang dapat mati lebih cepat atau mengulur waktu kematian meski hanya 1 detik. Maka kutukan aplikasi Countdown akan menghilang. Karena prediksi kematian dari iblis terbukti salah, John pun akan membuat sebuah simbol suci yang mana jika mereka berada di dalam garis tidak ada iblis yang bisa memasukinya. Atau dalam kata lain, mereka dapat menunda kematiannya agar menghilangkan kutukan tersebut. Mereka pun membuat gambar tersebut menggunakan garam dan juga cat agar garam tidak berterbangan saat diberkati oleh Father John. Sampai akhirnya simbol pun telah selesai dibuat. Tepat ketika waktu kematian Matt kurang dari 2 menit lagi. Jelas Matt kelihatan panik karena khawatir simbol tersebut tidak akan bekerja. Sebagai seorang wanita yang sedari awal sudah naksir dengan Matt, Queen pun mencium Matt agar dia tenang. Tiba-tiba lampu ruangan mati dan mereka semua segera masuk ke dalam simbol. Dengan Father John yang terus berdoa sambil memegang salibnya. Ternyata cara tersebut berhasil. Iblis Ojil tidak bisa masuk ke dalam simbol suci. Tapi tiba-tiba Matt merasa suasana menjadi merasa hening. Queen, Jordan, dan juga Father John tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu Matt menemukan mainan milik adiknya yang dulu pernah dia colong. Lalu muncullah Jess yang menghasut minta mainannya itu untuk dikembalikan. Tanpa sadar akhirnya Matt pun keluar dari garis suci. Dan yang terjadi, apakah kalian sudah siap? Let me go. Queen yang masih terpukul karena kematian Matt melihat perut adiknya Jordan terluka parah karena tertusuk kayu. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ternyata bukan hanya Queen yang pernah dilecehkan oleh Dr. Slapen, perawat lain yang bernama Rachel juga mengalami hal yang sama. Hari itu Queen menjadi semakin geram dan mendapatkan ide untuk membalas perlakuan Slapen, sekaligus memanipulasi waktu kematiannya agar kutukan tersebut dapat berakhir. Karena kematian Queen tinggal tersisa 17 menit lagi, sedangkan Jordan tinggal 14 menit lagi, dengan nekatnya Queen merayu Slapen dan mengajaknya ke bagian rumah sakit yang tidak terpakai. Tapi ternyata Queen sudah membawa linggis dan berniat membunuh Slapen saat itu juga. Tepat ketika Slapen mendatanginya. Tapi tiba-tiba bersiap.
Sang iblis Ojil menjauhkan Salapan karena tahu Queen akan menghapuskan kutukannya. Queen pun terus mencari Salapan dan tiba-tiba Salapan muncul lalu memukulnya. Kelahian pun terjadi, tapi lagi-lagi ketika Queen ingin menusukkan morfin, iblis Ojil mengganggunya. Di lain sisi, Jordan mulai diburu karena waktu kematiannya kurang dari 2 menit lagi. Tanpa sadar dia lari ke kamar mayat dan melihat lemari-lemari mayat yang terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba iblis Ojil muncul dan melempar Jordan keluar jendela. Dan di saat yang tepat Queen pun muncul dan mengancam sang iblis. Queen berencana membunuh dirinya sendiri menggunakan morfin untuk menghapuskan kutukan adiknya dan kutukan semua orang. Tapi lagi-lagi iblis Ojil berusaha merayu Queen dengan berubah menjadi ibunya. Dan Queen pun meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Sampai akhirnya Queen pun sadar bahwa itu semua hanyalah halusinasi dan langsung menusukkan morfin ke dalam dirinya tepat waktu kematian Jordan akan berakhir. Iblis Ojil pun hancur dan kutukan aplikasi Countdown akhirnya menghilang. Jordan hanya bisa menangis melihat kakaknya yang telah tewas. Ternyata Queen sudah menulis pesan di lengannya untuk Jordan untuk menyuntikkan cairan narka kepada dirinya untuk menghilangkan efek morfi. Dan akhirnya Queen bisa hidup kembali. Sedangkan aplikasi Countdown di HP Jordan terlihat error dan mandek di angka 2 detik. Sesuai janji, Queen, Jordan, dan ayahnya pun pergi ke makam ibunya. Terlihat sebuah berita kalau Dr. Salapan sudah ditangkap karena banyak korban yang telah melaporkannya. Queen dan Jordan pun akan pergi ke rumah sakit, sedangkan ayahnya akan pulang duluan ke rumah. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi di handphonenya Queen, yaitu aplikasi Countdown 2.0 yang tiba-tiba saja sudah terinstall. Kalian ingat Derek, si pemilik toko handphone? Dia yang berkencan dengan seorang wanita tiba-tiba mendapatkan notifikasi yang sama. Aplikasi Countdown 2.0. Tiba-tiba lampu mati dengan seketika, yang mana artinya ajal Derek sudah tiba. Dan film pun selesai.